Shalom. Kuria nahina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu ma dihita saluhudna. Sadarion Minggu 3 Mei 2026 di Patupa GKPI Padang Bulando peneguhan sidi manang makatindakon haporseaon tu ono puluonom halak parguru malua ima 34 halak bawa dohot 32 paropuan nani uluhon ni pandita GKPI Resort Padang Bulan Sada Pandita Janter Lubis MTH. Anon dung sidung parmingguan dipangido tu aka iana konami parguru malua rap dohot na torasna asa tinggal di gereja Laho Marulaun Nabadia. Andorang so masuk barisan prosesi tu ruang ibadah, mulu adong dope na toras ni parguru malua di duru ni gereja asa masuk mahamu tu bagasan tu hundulan di parade tu na toras ni parguru malua. Dung masuk anon barisan prosesi tu ruang ibadah, laos begiot tama ende puji-pujian sian kor parguru malua. Lau masuk ma barisan prosesi tu ruang ibadah, jong-jong ma hamu saluhudna. Mahamu.
Mingguta sadarion ima minggu kantate, namar lapatan endehon hamu di Jahoba ende naim baru. Tema minggu marende ma au tu Jahoba. Anggiat ma parsaurata sadarion makorhon lasni roha dohod dame di bagasan ngolutabe, tau hasangapon di Tuhata Yesus Kristus. Atong tapahibul marohata mamuji debatana mangolui marhite parminggota diombason. Tabuat ma tiki marhahohomon martangiang mahita di bagasan rohatabe. Amen. Tapuji ma Tuhata pardenggan basai marhite ende nomor 362 ayat sada dohot tolu. Endehon ende naim baru, itu ata cobai, ai sasada sadi patubu.
bagasan goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia, nama nopal langit dohot tanoon, amen. Ende hon hamuma di Jahoba ende naim baru sada, ay nunga di pambahen ibana aka halongangan, nunga di pabotohon Jahoba hatuaun nai, nunga di papatar ibana hati goran nai diadopan ni aka parbegu, nunga ditupahi siamun nai dohot tanganna nabadiai ibana. Haleluya. 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 Ale Tuhan debata amanami na di Banua Ginjang, pinuji pinasangap magoarmu namar muliai, alani saluhud ulaon ni tanganmu. Nunga di patupaho haluaon dihami halak pardosaon, marhite asini roham nagodangi. Jalan nunga di papunguho hami akan naung tinobusmi, gabe marsaor dohodho. Hodo debata jala raja di ngolunami, natama manjalo nasa puji-pujian, di bagasan Yesus Kristus, Tuhan jala si palua hami. Amen. Hundul mahamu. Marende mahita sian buku ende nomor 132 ayat sada dohot 2. Ode
begema hatani debata, patujolo ni jamita turpuk tu ari minggu sadarion, ima natar surat di 2 Tesalonika bindu tolu ayat sada sahat rodi ayat 12. Tajahama marsialus halusan jalarap manjaha mahita di ayat 12. Akub nii tangyakon hamu mahami ale akadongan asa marlojong hatani Tuhani jalamar sangap songon nadi hamu. Giat malua hamis dan ala na jekel jalana jahat. Aidang na olo porse. Alai haposan do Tuhani, patoguan na do rohamu jalaramotan na do hamu maralohon na jahati. Naposto rohanami midahamu bagasa Tuhani. Sai patupamuna daw na udahon hami tuhamu nang noai nang joluan au. Sai ditogu-togu Tuhani ma rohamuna tuholong ni rohani debata dohot tuhabangeuton ni Kristusi. alai mangasahon guar Ni Tuhan da Yesus Kristus. Upay kotami mahamu ali akadongan. sumurut mahamu sian ganuk dongan naso marada di parange naso mangihuton poda na cinalon sian hami. Ai diboto hamudo manang songon dia patut tiruon muna hami, ai dada songon naso maradat hami di tonga-tonga muna. Ai dada dada songon songon tamu tamu esora hami di mana ngise hamu. Lojo do hami tahe jala ngalutan mulau-laun borngin dohot arian. Unang sorat hamu hubain. Dada naso marsahala hami nian, alai naing pajongjongon nami diri nami tiruon di hamu, asa diihuton hamu hami. Ai nang adorang di tonga-tonga muna hami. Nunga huradun hami tuhamu. Nasora mamula unang maibana mangan. Ai tarbege do tu hami, adong do de basian hamuna naso maradat parangena, aka naso mulaulaon, naso siulaon do tahe di jama, rap manjaha mahita di ayat 12. Tu aka si songoni hupatikon jala hurodihon hami mangasahon Tuhan Yesus Kristus. Bulusma nasida mulaulaon, asa naniomona be dihanguluhon. Ima sahatna, martua ma akan na umbege hatani debata jala na upeopsa. Amin. Tauduti mamuse marende sian buku ende nomor 432 ayat sada. Sian hurungan ni dosaki roh Tuhan luar dimudari Jesus auro Tuhan Nazaro aku malum dipas gabelan orang bogo aku roh Tuhan Yesus roh Hamu na hinaholongan di bagasan gorni Tuhata Yesus Kristus,
di pardalanan ningoluta dangadong hitana liasian asalaan dohot dosa, maradopon akadongata, lumobi maradopon debata, alanii di bagasan serep dohot unduk ni roha, tasolsoli jala tatopoti ma dosa dohot pangalosiota di jolo ni tuhata, pohom mahita martangiang di bagasan rohatabe. Tatopoti madosata martangiang mahita. Ale debata amanami pargogo na sahatu dosan jala parholong roha. Rodo hami pardosa na dangolon tu adopanmu nasun badia jala namar muliai. Marsomba ujung di adopanmu mangido hasesani sude dosa dohot pangolosyan nami nagodangi. Aidang adong nasitong di bagasan hami. Jala sejojot do hami manimbil siandalanmu, uhud mangalausi uhummi. Dang hupasangap hami gowarmu sian nasa ate-ate nami dohot sian nasa daging nami. Nang dongan nami pedang huhaulongi hami doson diri nami. Alani i tama do hami honari masmu dohot uhummu salelengna. Alai narodo hami tuadopanmu paundukon roha nami. Mangido hasesaan ni dosa dohot asini roham, urupi jal asima roham dihami, esa masude dosa nami, say pergogoi mahami mangalo nasana jati, asa toktong hami mangolu di bagasan pakaholongyon ni Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Baga-baga ni debata taringo tu hasesaan ni dosa. Sa takarisap leleng na hutadi konho, alai papungoku doho muse marhite-hite aka asini roha godang. Taagan di parpiar ni murukku hutabunihon bohiku satokin maradopon ho. Alai marhite-hite dengan bahasa saleleng-leleng na asiaku ho ninna jaho basi paluaho. Hasangapon ma debata na diginjang. Amin. Hundul mahamu. Marende mahita sian bukuende nomor 468 ayat sada dohot tolu. Iganupluat mian inobus mi Tuhan karbege pamujion ihorong niroan irura partangisan parolo padupang paro asomo
Mohon ma patik ni debata dalan tungolu naim baru ima patik papituhon patik pawaluhon dohot lapatanna. Patik papituhon unang ho mangalakup dia do lapatan nii ondo. Ikon dihabiari rohata debata jala ikon holong rohata di ibana. Asa toman rohata jala porman dohot pangalahota ro di hatata. Yanggo akanong marbagasi ikon masih parhamaulan jala masih haholongan. Patik pauluhon unako manako dia dolapatan nii ondo. Ikon dihabiari rohata debata jala ikon holong rohata di ibana. Asa unang hita olo mandobo hepeng ni dongan jolma manang mambahen bisuk-bisuk mangalas supon boniaga. Ikon si pagandaon ni rohata do arta ni dongan jala siramotonoton. Atong rap mahita mangido gogo sian tuhata debata. Ale Tuhan debata, say pargogoi mahami mangulahon na hombar tu patikmi. Amen. Tauduti marende sian buku ende nomor 216 ayat 2 dohot 5. Nani do di debataku patutu unjuk koni sai mangolu do toniku molo ui utoni asini ro aku do dang namu saksian sai patoku maro aku oh Tuhan dihatangi una pola aweganku pai mabagabagami asiniro aku do damamu saksian Saha tindakon mahapor siaotai songon nahina tindakon ni dongata saha porsiaon di portibion rap mandok mahita. Au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo naso hatu dosan na manopal langit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba na sasadai iman na tinubuhon ni si Maria na gabe-gabean si Antondi parbadia andorang sohabubuhan. Ido tuhata na manaun na bernit di panguhuman ni Silatus nama tetarpajal do ibana di hawapinor silang jala tuat tu banuatoru dung ditanom numulak mangulu di hari patuluhon nama naik tu surgo lahu hundul di siamun ni debata Jahoba amanai pargogo naso hatu dosani di sima ibana pai mamulak sogot tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot namate au porsea ditondi parbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopan halak Kristen akan nabadia dohot dia sesaani dosa dohot dihatai namandok mulak mangulu do sogot daging ni halak naung mate dohot dihanguluan nasora suda. Amin. Hundul mahamu tabegema ende pujian sian kor PP GKPI.
Tabegema tikting namasa di Huriata di Bagasan Samingguon. Naparjolo penempatan Pandita Dohar Blinton Panggabean STH. Songon nanaung ditiktikon di hari Minggu nasalpu, Vikaris Dohar Blinton Panggabean nasa taunon melayani sebagai Vikaris di Garejata GKPI Resort Padang Bulan Sada, nunga manjalo tohonan hapadi tahun di GKPI Sion senantiasa Pekanbaru na di tanggal 26 April 2026 Minggu nasalpu. Mangihut tu penabalan nasida gabe Pandita GKPI, Pandita Dohar Blinton Panggabean di tempaton pimpinan Sinode GKPI gabe Pandita Resort GKPI Sepaku di Kalimantan Timur. Udut tusi sadarion berakhir pelayanan nasida di GKPI Resort Padang Bulan Sada, jala di Parminggota sadarion di lehon kesempatan tu guru jemaat penatua Agus Saud Gurning lau mewakili sude warga jemaat GKPI Padang Bulan Mandok Hata tu Pandita Dohar Blinton Panggabean. Dungi dilanjuton Mandok Hata sian Pandita Dohar Blinton Panggabean. Dung sidung Parminggota anon jongjong Pandita Dohar Blinton Panggabean didampingi Panditata Pendeta Janter Lubis laho marsi jalangan dohot ruas nanaing menjalang nasida. Napa duahon ruas na tambah. Mulai sadarion Minggu tanggal 3 Mei 2026, ruas Nihuria GKPI Jemaat Khusus Menteng Indah Wilayah 2 Medan 2, Ima Amat Taroni Wilfried Hutagalung, Inatai Magdalena Asniwati Lumban Tobing, nunga gabe ruas Nihuria GKPI Padang Bulan Resort Padang Bulan Sada. Nasida maringanan di Jalan Bunga Sedap Malam Sia, Grand Paradise, masuk sektor opat. Moloro donasida, jongjong manasida. Mau lihat tema di hamu. Napatoluhon sektor na martugas tu ulaon ibadah minggu. Aka sektor na bertugas tu ibadah minggu tanggal 10 Mei 2026, ima sektor 10 dohot PPG KPI tu ibadah minggu manogot, sektor 10 sada dohot PPG KPI tu ibadah minggu Arian, sektor 10.2 dohot PPG KPI itu ibadah minggu Botari, sektor 10 tolu dohot PPG KPI itu ibadah minggu Borngin. Tu barita hurian mangihut songon persembahan bunga altar dohot barita parhepengon boima jahota di harotas kebaktian minggu sadarion. Songonima tikting di huriata di mingguon, sonari di lehon matiki tu amang penatua Agus Saud Gurning, dilanjuton tiki tu amang Pandita Dohar Blinton Panggabean lau Mandok Hata. Pinangido tu amang guru jemaat. Jadi pinang ido tu hita PHJ asa rap jongjong mahita dison. PHJ Saluh madihita saluhut namang inang, selamat hari Minggu madihita. Mula tema di Tuhata, mula tema nang dihita saluhut ruas ni huriata. Jadi di son kami secara khusus tuamang Pandita Dohar Panggabean. Hata namion ada orang so Pandita do amang. Songon hata perpisahan, hata songon madok mulate sian huriata GKPI Padang Bulan Resort Padang Bulan Sada. Kami mewakili amang Pandita PHJ Majelis dohot ruas ni huriata GKPI Padang Bulan Resort Medan Sada.
Madok mulate ma disudi aka pelayanan niamang nasa tau bulunon di Huriata Resort Padang Bulan Sada. Tutu masay gudang aka gelombang-gelombang di dalam pelayanan ni amang di Huriat tahun Resort Padang Bulan Sada. Dang bui dohono dangadong. Alay margugo do amang. Sahat do di jalo amang tohonani di mana di tanggal 26. Alani amang kami mewakili ruas majelis PHJ Dohot Padita Madok Mulate selamat sukses badi amang. Anggiat ma tu penempatan na baru na di tempat ni pimpinan sinode memang pimpinan pusat GKP Padang Bulan. Martaba ma hai pasod di amang. Jala martaba ma akahalan na porsea di dia pe amang melayani di Huriata GKP Padang Bulan. Jadi salinay dohono nami atas nama Pandita PHJ Majelis dan Dohot Ruas di Huriata di nahurang lubi diaka pajalon nami pajakon nami di amang selama melayani setau bulu di Huriata marsya minamina mahitamang anggiap matujulan nyarion tuhat tama namang leon ay pasod di hita saluhut na luwawinang di amang diaka pelayanan-pelayanan ni amang tutiki arina mangihut di naung di tempaton ni pimpinan ni sinode manang pimpinan pusat ni Huriata. Songonima hata mulate na buhi tarbayan hami tarpatu pahami tu amang pendeta Dohar Panggabian. Tu hatama na mga ramoti jalama masu-masu hita salut na butima. Oras madita salutna. Jadi manduk moliate du hita tu adupan di bata pardinggan basa na nunga mangaramoti hita di bagasan agogo ondot las ni roha di bagasan tikion jalabo hita marlas ni roha di tonga-tonga ni parmingguan di bagasan sadarion. Jadi sonari hami amang inang dinalaho martadikata tu hita salutna uria GKP pamen. Jala hami di minggu nasal pununga manjalo penabalan hapa di tahun di GKPI Sion senantiasa Pekanbaru. Jala di hari Selasa tanggal 28 April nunga ujalo hami SK nami penempatan ima di GKPI Sepaku IKN Jala Gabi Pandita Resort Kalimantan Timur. Jala sonari hami di nalau mandok muliate tu hita salutna ima huria GKPI pamen PHJ Majelis Jemaat Penatua do suderu huria GKPI pamen sian sektor sada satu sektor 10 tolu. Tuan debataman na toktong mangaramoti saluhut tita huria GKPI pamen jala toktong mahita rap marsitangyangan asa hami pe di dalam makobasi huria GKPI di Kalimantan di bagasan Hai Pason jala hita pe saluhna huria GKPI na hutadiko kami di bagasan Hai Pason sian debata Jehovah. Tentu pasti adung haurangan nami saliling satahun makobasi di tongan-tongan ni Huriata GKPI pamen. Jala songon umpasa alak Batak ale molo talusi unang pola hemat tutuate alana di bagasan ibadah du hita tadokon ma amen ate. Mupat talutuk sesa gadu-gadu disaluhut akan negoduk
magido maaf mahami salpu ma akan salpu tabuka ma lembaran na baru. Jala songono pasa tong mandok adat do ugari na dijarihon tuan debata si tolu sadai. Saya toktong ma debata mangaramoti huria GKP pamen na hu haulongi. Amin. Imana boy upasatami tu hita salutna terkhusus tu amang pandita na nunga membimbing kami dot inang dot sude keluarga mendok muliate do hami dia amang pandita do inang saya totong mamargogo amang do inang dinalaho memimpin resort Padang Bulan Medan sada di bagasan haseaton dot hai pason siat tuan debata imana boy upasatami tu ita salutna horas. Lao paradehon rohata manomunomu hatani debata marende mahita sian buku ende nomor 460 sada ayat sada dohot tolu. Songgop Tuhan minati colomon oton dini debataki uhir patik muturo hakinon oton dini debataki dereng siho hudi aroromi molo horo dagi sarton dini Dihon matu awon apimi oton dini debataki Lehon hatam di matau poraki debataki nagogoi Masa saya talu sure usumi debataki nagogoi maka tindak konok tonggo armi asa malu aparo sadisi asa rijako tu atamai debataki nagogoi yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, secara khusus kepada anak-anak katekisasi yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Itulah yang memberangkatkan kita, bahkan itulah yang menentukan nantinya apa dan bagaimana kita ke depan. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan dari Keluaran 15, dimulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14 dengan tema dikatakan aku menyanyi bagi Tuhan. Dalam bahasa Batak dikatakan marede ma'au tu Jehovah. Demikian firman Tuhan akan saya bacakan kepada kita semua dan marilah kita mendengarkannya. Pada waktu itu
Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan yang berbunyi, baiklah aku menyanyi bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkan ke dalam laut. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku, kupuji dia. Ia Allah Bapakku, kuluhurkan dia. Tuhan itu pahlawan perang. Tuhan, itulah namanya. Karena Firaun dan pasukannya dibuangnya ke dalam laut, para perwiranya yang pilihan dibenamkan ke dalam laut Tiberau. Samudra raya menutupi mereka ke air yang dalam. Mereka tenggelam seperti batu. Tangan kananmu Tuhan mulia karena kekuasaanmu. Tangan kananmu Tuhan menghancurkan musuh. Dengan keluhuranmu yang besar, engkau meruntuhkan siapa yang bangkit menentang engkau. Engkau melepaskan api murkamu yang memakan mereka sebagai tunggul gandum. Karena napas hidungmu, segala air naik ke timbun-timbun, segala aliran berdiri tegak seperti bendungan, air bah membeku di tengah-tengah laut. Kata musuh, aku akan mengejar, akan mencapai mereka, akan membagi-bagi jarahan, nafsuku akan kulampiaskan kepada mereka, akan kuhunus pedangku, tanganku akan melenyapkan mereka. Engkau meniup dengan taupan, laut pun menutupi mereka, sebagai timah mereka tenggelam dalam air yang hebat. Siapakah yang seperti engkau di antara para Allah, ya Tuhan? Siapakah seperti engkau, mulia karena kekudusanmu, menakutkan karena perbuatanmu yang masyhur? Engkau pembuat keajaiban. Engkau mengulurkan tangan kananmu, bumi pun menelan mereka. Dengan kasih setiamu, engkau menuntun umat yang telah kau tebus. Dengan kekuatanmu, engkau membimbingnya ke tempat kediamanmu yang kudus. Bangsa-bangsa mendengarnya, mereka pun menggigil, kegentaran menghinggapi penduduk tanah Filistin. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, secara khususlah kepada putra-putri yang akan mengakukan imannya pada saat ini di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat. Hal itu adalah panggilan, bukan soal kewajiban. Itu adalah panggilan. Kita harus menyaksikan iman kita di hadapan Tuhan, di hadapan jemaat, di tengah-tengah dunia ini, bahkan di dalam segenap kehidupan kita. Amang inang yang terkasih, nama minggu kita hari ini disebut dengan kantate, yang artinya nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Kalau dikatakan nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, ini adalah perintah, keharusan. Dan tema minggu ini menyerukan, aku menyanyi kepada Tuhan, aku menyanyi bagi Tuhan. Ini pernyataan pribadi dalam pengakuan iman yang dinyatakan oleh Musa, aku menyanyi bagi Tuhan.
Kira-kira faktor apa yang mendorong sehingga menyanyi bagi Tuhan? Dan mengapa menyanyi bagi Tuhan? Dan kemudian apa alasan sehingga menyanyi bagi Tuhan? Sebab kalau kita melihat mungkin itu semua bangsa Israel yang keluar dari Mesir itu dan juga Musa juga mungkin tidak pintar bernyanyi, tapi dikatakan aku bernyanyi kepada Tuhan. Nyanyikanlah nyanyian baru kepada Tuhan. Kalau kita ditanya pribadi lepas pribadi, tadi kita mulai dari awal sampai kepada penghantar khotbah ini, kita ada bernyanyi sampai 6 kali secara bersama-sama. Sekali Perguru Malua dan sekali PP. Coba kita pertanyakan dulu ke dalam diri kita masing-masing. Faktor apa yang mendorong kamu bernyanyi pada saat ini? Itu harus jelas. Karena bernyanyi itu bukan soal kebiasaan, bukan soal hasomalan, atau bukan karena hanya urutan daripada liturgis seperti yang kita lakukan pada saat ini, tapi bernyanyi itu pada saat ini itu menuntut kepada suatu pengakuan iman. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Aku menyanyi bagi Tuhan. Jadi bernyanyi itu pada saat ini mau dituntut, diajak dari kita semua. Bukan hanya soal kebiasaan atau karena kemampuan, kehebatan, kebolehan kita. Tidak. Jadi yang dimaksud dengan menyanyi di sini bukan karena suaranya bagus, bukan karena kehebatan atau bukan karena kebolehan atau karena kegagahan kita secara pribadi, tidak. Tetapi dikatakan bernyanyi, menyanyi kepada Tuhan, itu adalah pengalaman rohani yang istimewa, pengalaman rohani yang spesial, pengalaman rohani yang khusus karena telah berjumpa dan bersama dengan Tuhan di tengah-tengah perjalanan kehidupan ini. Kira-kira kalau Tuhan sudah menuntun kita, menyertai kita dalam menjalani hidup ini dari hari Senin sampai hari Sabtu, dan di hari Minggu dituntun lagi kita masuk ke dalam bait-Nya untuk memuji, memuliakan dan mengagungkan Tuhan. Tidakkah kita harus di situ bernyanyi untuk mengagungkan Tuhan atau meninggikan Tuhan? Seperti yang dialami oleh Musa dan umat Tuhan ketika mereka keluar dari perbudakan Mesir, ketika mereka keluar dari Mesir oleh Tuhan, dikatakan mereka sedang mengalami masalah atau luka yang dalam, luka yang menekan, bahkan penderitaan yang sangat luar biasa. Kenapa tidak? Ketika mereka keluar dari Mesir, ternyata di hadapan mereka ada satu tantangan pergumulan yang sangat luar biasa, yaitu Laut Tiberau yang harus dilewati mereka. Tapi mungkinkah itu terlewatan dengan berenang, biarpun tidak pintar berenang? Bagaimana dengan hewan-hewan yang dibawa mereka? Bagaimana dengan anak-anak? Bagaimana dengan barang-barang yang dibawa? Jadi pergumulan yang sangat luar biasa. Dan bukan hanya itu, dikatakan Firaun dan tentaranya datang lagi dari belakang untuk mengepung mereka. Jadi posisi umat Tuhan, posisi Musa ketika keluar dari Mesir itu masuk kepada posisi maju kena, mundur kena. Merdala pejut, mundur pejut. Bayangkanlah itu. Umat Tuhan dan Musa yang membawa mereka tiba
di dalam situasi yang begitu menakutkan. Khawatir, cemas, buntu, bahkan tampaknya tak ada lagi jalan keluar di tengah-tengah persoalan dan pergumulan demikian. Namun justru di tengah-tengah situasi yang sangat menakutkan, mengkhawatirkan, mencemaskan itu, dikatakan pada saat ini bahwa Tuhan menyatakan dirinya. Tuhan menyatakan kasih-Nya, Tuhan menyatakan kuasa-Nya, Tuhan hadir di dalam perjalanan kehidupan umat-Nya dari Mesir menuju ke padang gurun dan sampai ke tanah Kanaan. Dikatakan di situ bahwa laut Tiberau terbelah dua oleh karena kuasa Tuhan. Bahkan Firaun dan bersama tentaranya, kereta dan kudanya hanyut tenggelam di laut Tiberau. Itulah mujizat yang dari Tuhan yang menjadikan Musa, menjadikan umat Tuhan dari ketakutan, dari kegalauan, dari kecemasan, masuk kepada satu suasana yang membuat mereka takjub, kagum, terpesona akan kuasa Tuhan yang tak terpikirkan oleh manusia. Musa pun tak terpikirkan dia itu. Umat Tuhan pun tak terpikirkan itu. Maka ketika mereka dibebaskan oleh Tuhan, maka nian-nian dalam teks ini sebenarnya merupakan ungkapan iman, ungkapan hati, respon terhadap kasih dan kuasa Tuhan. Dan nian-nian itu berfokus kepada Tuhan, karena mereka telah terpesona dengan kuasa Tuhan yang sangat luar biasa. Lalu dipertanyakan kepada kita pada saat ini, adakah kita bernyanyi atau memuji Tuhan tadi mulai dari lagu pertama sampai lagu ke-6 ditambah 2 chord lagi. Kita bernyanyi, kita memuji Tuhan, kita mengagungkan Tuhan karena telah berjumpa dengan Tuhan di tengah-tengah ibadah ini. Kalau tidak, nian-nian kita itu tidak pernah membawakan pengaruh apapun, dampak apapun di dalam kehidupan kita. Jadi yang menjadi isi nian-nian Musa dengan umat Tuhan itu begitu luar biasa dikatakan dan diperkatakan, bahkan dikumandangkan melalui nyanyian itu. Biarpun sampai sekarang kita tidak tahu bagaimana solmisasinya lagu itu, tapi isi daripada nyanyian itu dikatakan adalah Tuhan itu tinggi dan luhur. Kalau kita lihat iman daripada Musa dan bangsa itu, Tuhan itu adalah kekuatan dan mazmurku, Ia adalah keselamatanku, dan Tuhan itu adalah pahlawan perangku. Coba kalau kita membandingkan sekarang perang antara Israel dengan Iran. Saya bukan mau mengajak berpolitik, enggak ya. Hanya mengangkat saja yang berperang dengan teknologi yang sangat canggih dan sangat luar biasa. Saling menghantam, saling menghancurkan satu dengan yang lain. Kira-kira demikianlah yang kita lihat antara Firaun dengan Israel. Dikatakan Firaun dan tentaranya yang dipilih itu sudah memiliki alat persenjataan yang sangat luar biasa. Mereka sudah memiliki kereta perang, mereka sudah memiliki kuda perang, bahkan memiliki pedang dan senjata yang canggih-canggih pada saat itu. Israel enggak ada alatnya. Dari mana alatnya? Di situ yang dikatakan alat mereka hanya tongkat Musa. Musa, angkatlah tongkatmu. Yang mau saya katakan kepada kita pada saat ini,
ternyata ketika kita menghadapi peperangan dengan dunia ini, pada saat ini, ya tidak ada yang bisa kita lakukan senjata apapun, tapi pada saat ini dikatakan, marilah kita menyatakan iman di dalam niat-niat kita dan mengatakan, Tuhan itu adalah kekuatan dan mazmurku, Ia adalah keselamatan dan pahlawan perangku. Karena itu dikatakan, bernyanyilah, menyanyilah bagi Tuhan. Dan saat ini akan diserukan kepada kita semua orang tua daripada anak-anak katekisasi. Pantaskah engkau bernyanyi hari ini kepada Tuhan? Haruskah engkau bernyanyi kepada Tuhan pada saat ini ketika anak-anak kita masih dituntun, disertai oleh Tuhan mulai dari kandunganmu sampai sekarang. Sampai bisa dia mengakukan imannya pada saat ini. Pantaskah kita bernyanyi, bersyukur kepada Tuhan? Dan puji Tuhan bisa mereka melewati semua tantangan dan pergumulan atau lautan kehidupan ini. Apalagi di zaman sekarang kita lihat remaja pemuda-pemudi yang begitu menghadapi persoalan tantangan sama seperti laut Tiberias itu atau tantangan daripada perahu itu. Ya. Lalu anak-anak katekisasi ini adalah orang yang berperang dalam kehidupannya. Jikapun ini kami ungkapkan di sini bukan berarti kami mempermalukan, tidak. Secara global kami mengatakan. Ketika kami melaksanakan retreat atau rekoleksi lah itu ya, ke Tomok yang hadir 47 dari 45. Tahu Bapak dan Ibu, 75% mereka laki-laki dan perempuan adalah putra-putri yang merontah dalam kehidupannya, kecewa terhadap orang tua. Menangis, meronta, bahkan kalau bisa ditumbuknya lantai tempat kita melakukan apa itu pada saat itu, ditumbukinya itu. Sampai-sampai gini dia, wah ternyata putra-putri kami ini semua berperang ini. Tidak terkecuali laki-laki dan perempuan. Ya, mereka sedang berperang. Dan Tuhan diandalkan mereka di situ, atau mungkin kata mereka, Tuhan adalah pahlawan perangku, kira-kira gitu ya. Tapi puji Tuhan, semua hatinya yang terluka itu, yang benci terhadap bapak dan ibu, karena memang ada sebagian benci kepada bapaknya, sebagian benci kepada mamanya. Dua-dua lah. Memang gak ada dua-dua yang dibencinya, satu-satunya. Kadang-kadang mama, kadang-kadang bapak. Itulah hidup ya. Tapi ketika mereka membuat surat, satu kepada pengajar atau pendeta lah itu ya. Dan yang kedua, surat kepada orang tua. Yang paling menangis, yang paling meronta di tengah-tengah situasi kondisi itu dalam menghadapi gejolak yang terjadi mungkin dalam relasi orang tua dengan anak-anak. Kita bangga. Saya kutiplah ada 3 suratnya. Enggak bilang nama aku ya. Gak usah takut kamu. Ya. Dibuatlah di sini. Pa, Ma. Biarpun aku mengalami derita, mengalami persoalan batin selama ini dalam kehidupan saya. Tapi ketika aku mendengar firman Tuhan, ketika aku dituntun, ketika aku dibawa kepada pengenalan akan Kristus, maka dikatakannya dengan sukacita dan bersunia, aku memaafkan bapakku, aku memaafkan mamaku. Makanya wajah mereka semua enggak ada lagi yang keriting, udah rebonding semua. Tengoklah wajah anak kita itu semua ya. Ya, udah dibebaskan mereka.
Tapi kita cobalah melakukan satu rekonsiliasi dalam relasi di waktu kita di hari Jumat ya. Di hari Jumat sambil ngapa itu? Kita suruhlah anak-anak mengantar bunga kepada orang tua. Dengan salah satu cara lah itu untuk melakukan rekonsiliasi batin satu dengan yang lain. Kenyataannya bukan mau melakukan rekonsiliasi batin, tapi mereka selfie-selfie ketika dikasih bunga itu. Cek. Adon pikirku. Ada memang yang melakukan, tapi selfie-selfie. Enggak bisa selfie itu menyelesaikan persoalanmu dengan anakmu, enggak bisa. Harus hubungan dengan Tuhan. Lihat, enggak selesai persoalan Musa dan umat Tuhan ketika keluar dari Mesir sampai ke padang gurun, kalau tidak mereka kembali berrekonsiliasi kepada Tuhan. Jadi karena itu kami katakan selamat kepada untuk perguru Malua. Karena itu bernyanyilah Bapak dan Ibu ketika anak putra putri kita sampai saat ini dapat mengakukan imannya di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat. Jadi makanya dikatakan di dalam bimbingan itu nantinya kepada orang tua, di leo debata tu ho yanak konon dada hola nasadong mangurupi ho mangula kaulomu alaina marga amedo kodisi asa ajarammu do ibana tu hasitongan ni debata di bagasan Yesus Kristus. Dang mabekaci rohana nakpenian au yakin danga dong orang tua mulai pukul pegelengna ilagai pegelengna mabesega danga dong. Ale mungkin anak-anak sudah terluka. Jadi jika itu tidak dilepaskan dari mereka, apa yang terjadi? Maka nanti ketika besar anak kita, maka karakternya seperti karakter itulah nanti terus berlanjut. Dan juga anak-anak katekisasi pada saat ini. Tuhan sedang membebaskan kamu. Tuhan telah menuntun membimbing kamu melewati laut Tiberau dan juga desakan musuh dari dunia ini. Pada saat ini, mari bukalah hatimu. Nyatakan, saksikan imanmu di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat. Tapi tunjukkan itu di dalam fungsi dan action nantinya untuk ke depan. Jadi bukan hanya legalitas ini ya, itu yang mau dikatakan kepada pada kita. Jadi Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dikatakan kepada kita pada saat ini, nyanyian ini adalah sebuah nyanyian monumental yang lahir dari pengalaman yang dahsyat karena perjumpaan dengan Tuhan, karena kebersamaan dengan Tuhan, karena mengalami kuasa dan mujizat Tuhan di tengah-tengah kehidupan ini, sama seperti Musa dan juga umat Tuhan. Kemudian dikatakan kepada kita Bapak dan Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setelah melewati masa sulit itu, dikatakan mereka Musa dan umat Tuhan menjadi menyadari siapa mereka di hadapan Tuhan, siapa mereka di dalam dirinya. Mereka memiliki kelemahan, memiliki keterbatasan dirinya, sekaligus mereka merasakan bahwa mereka begitu dihargai dan berharga di hadapan Tuhan. Inilah sekarang semua anak-anak katekisasi. Ketika Tuhan membebaskan kamu, ketika Tuhan menyelamatkan kamu, itu tandanya bahwa kamu sangat berharga di mata Tuhan. Engkau spesial di hadapan Tuhan. Ayang gotadok gono ayang soal penilaian to kagelek tahun horas ma. Itu kan? Alerang disibi tabereng be. Mereka sudah melihat anugerah.
melihat keselamatan daripada Tuhan itu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, momen itu juga memberikan pemahaman bahwa kuasa hidup di Mesir atau kuasa laut Tiberau atau kuasa daripada Firaun dan tentaranya tidak berkuasa lagi bagi umat Tuhan dan juga bagi Musa, tapi mereka dibawa kepada kehidupan yang lebih baik, kepada kehidupan yang sejahtera. Bahkan Tuhan mengatakan membawakan mereka kepada kehidupan keajaiban yang sangat luar biasa. Jadi keajaiban ini biarpun dalam arti ada kita perguru malua yang belum tuntas sama sekali tentang persoalan-persoalan tadi, tapi ingat, saat ini Tuhan sudah menuntun kamu, Tuhan sudah memberkati kamu, dan dikatakan terimalah itu di dalam kehidupan kamu. Jadi Bapak dan Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita bercermin seperti Musa dan umat Tuhan. Dikatakan Musa melihat bahwa dari Mesir Tuhan dengan kasih setia dan kekuatannya menuntun dan membimbing sampai kepada tempat kediaman yang paling indah, yaitu tanah perjanjian. Tuhan mengatakan itu, aku menyertai kamu hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Dan yang terakhir, Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, lalu mengapa kita menyanyi bagi Tuhan? Ini harus kita jawab. Mengapa? Apakah karena kita telah mengalami perjumpaan dengan Tuhan di dalam setiap perjalanan, di dalam setiap pekerjaan, di dalam setiap perkara, di dalam setiap pergumulan dan perjalanan kehidupan ini? Atau kita bernyanyi karena sudah hasomalan sabing? Kalau itu tidak ada gunanya. Dan Tuhan tidak berjumpa hanya di Laut Tiberau ya, dengan umatnya, tapi Tuhan siap berjumpa dengan umatnya di dalam segala situasi, kondisi, dan keadaan. Ingat, jika nyanyian kita tidak lahir dari pengalaman perjumpaan dan keajaiban dari Tuhan, maka nyanyian kita itu bisa hanya sebagai nyanyian yang tak membawa apa-apa di dalam kehidupan kita. Karena itu menyanyilah dari pengalaman dan dorongan rasa syukur karena perjumpaan, karena pertemuan, dan karena kebersamaan, bahkan berjalan bersama dengan Tuhan di tengah-tengah kehidupan ini. Maka pengalaman ini kita hayati dan kita jalani menjadi pengakuan iman melalui pujian. Disitulah kita dituntut dan dikatakan bernyanyilah bagi Tuhan. Jadi karena itu semua anak katekisasi harus bernyanyi, bersukacita, bersukaria untuk memuji, memuliakan Tuhan. Tuhan masih berkenan menuntun, membimbing kamu sampai saat ini. Bisa kamu mengakukan imanmu di tengah-tengah baitnya. Bahkan dikatakan kamu menjadi anggota jemaat yang penuh dan sudah berhak menerima perjamuan kudus yang Tuhan anugerahkan bagi semua orang-orang percaya hari ini dan selamanya. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus, Tuhan yang kami sembah dan kami agungkan. Sungguh kami bersyukur dan berterima kasih jika pada saat ini firman-Mu telah diberitakan dan firman-Mu telah kami dengarkan. Biarlah firman-Mu Tuhan yang memanggil dan menyerukan kami, supaya pada saat ini Tuhan kami senantiasa bernyanyi bagi Tuhan sebagai ungkapan iman, sebagai respon kami terhadap kasih, kemurahan, dan kesetiaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan ini. Terima kasih Tuhan pada saat ini. Biarlah firman-Mu Engkau berkati menjadi rema di dalam kehidupan kami. Biarlah kami Tuhan bernyanyi dan menyatakan pengakuan kami, menyaksikan iman kami bahwa kami patut berkata
dan menyatakan Tuhan itu adalah kekuatan, Tuhan itu adalah Mazmur, bahkan Tuhan itu adalah pahlawan perang bagi kami dalam menghadapi menjalani setiap sisi kehidupan ini yang Tuhan anugerahkan bagi kami sebagai orang-orang percaya. Dan juga pada saat ini Tuhan kami berdoa kepada semua anak-anak katekisasi yang akan mengakukan imannya pada saat ini. Biarlah Engkau Tuhan yang membimbing dan juga menyertai, bahkan menjaga mereka supaya mereka dapat bernyanyi dan menyaksikan Tuhan itu adalah kekuatan, Tuhan adalah Mazmur, dan Tuhan adalah pahlawan perang di tengah-tengah kehidupan ini. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, masuklah kita ke acara nama Katidakon Haporseaon, Marede Mahita, sian nomor 140 sia, ayat sada. Tong ihutonoku Jesus ipamoluau tunaso tadi konoku kona paluaonau sianta sude dosaku dohosianu Tong abiaraku ala padosa oki. Kami mengundang Bapak dan Ibu, orang tua, anak katekisasi supaya berdiri di bangkunya masing-masing. Silakan berdiri. Saudara-saudara orang tua dari anak-anak yang akan naik sidi hari ini, saudara menyaksikan bahwa anak-anak yang saudara kasihi berdiri di hadapan saudara dan di hadapan jemaat pada saat ini untuk menyaksikan imannya pada hari ini. Pada hari ini saudara patut bersyukur kepada Tuhan atas kasih sayangnya selama ini yang menyertai dan memelihara hidup mereka hari lepas hari pada saat ini, sehingga mereka dapat belajar dan mengetahui firman Allah serta mengetahui jalan kepada kehidupan yang kekal. Allah menganugerahkan anak-anak ini kepada saudara bukan hanya untuk membantu tugas-tugas saudara sebagai orang tua mereka, tetapi yang paling utama adalah mendidik dan mengajar mereka untuk menghayati dan melakukan firman Allah. Karena itu, apakah selama ini saudara membimbing, mengajar, mendoakan mereka agar mereka tidak menyimpang dari jalan Tuhan?
jika saudara merasa kurang memperhatikan kehidupan rohani mereka selama ini, saudara patut menyesali kelalaian saudara dan memohon pengampunan kepada Tuhan atas kekurangan saudara terhadap anak-anak saudara. Karena itu, marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, Bapa dari semua Bapa di sorga dan di bumi, kasihani dan dengarkanlah doa kami ini. Sambutlah anak-anak ini menjadi anak-anak-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu ke dalam hati mereka, agar mereka tidak tersesat, supaya mereka tetap dalam naungan perlindungan-Mu dan menjadi murid yang setia kepada-Mu. Ya Tuhan, jikalau selama ini ada kekurangan dan kelalaian orang tua mereka untuk menuntun mereka kepada-Mu, ampunilah mereka dan berilah mereka kekuatan untuk membimbing anak-anak mereka ini sesuai dengan kehendak-Mu. Dengarkanlah doa kami ini di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Orang tua kami persilakan duduk di bangkunya kembali. Anak-anak katekisasi, dengarlah bimbingan dan nasihat pada saat ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus yang akan naik sidi hari ini. Pada hari ini saudara berdiri di hadapan jemaat yang bersekutu pada hari ini dan di hadapan Tuhan yang melihat isi hati saudara. Saudara telah mempelajari firman Tuhan dan mengetahui apa yang berkenan kepadanya. Karena itu sewajarnya saudara mengucap syukur kepada Allah atas kasih karunia-Nya. Jika hari ini saudara mengingat kembali sikap, perilaku, perkataan, dan perbuatanmu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, menyakiti dan tidak memperdulikan orang tuamu, saudara-saudara atau orang lain, hendaklah saudara menyesalinya dengan sungguh-sungguh berjanji untuk memperbaiki sikap dan kelakuanmu sejak hari ini sampai seumur hidupmu. Dengan segala kerendahan hati, serahkanlah semua itu kepada Tuhan, supaya Dia mengampuni segala dosa dan kesalahanmu di dalam darah anaknya Tuhan Yesus Kristus, yang telah menebus orang berdosa dan percaya kepadanya. Mulai hari ini, jalanilah kehidupan yang baru di dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya engkau tetap berada di dalam tuntunan dan lindungannya sampai pada akhir hidupmu, sehingga engkau beroleh keselamatan dan hidup yang kekal. Sekarang jawablah dengan sungguh-sungguh pertanyaan-pertanyaan yang berikut. Yang pertama, apakah saudara percaya akan Allah Tritunggal, Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus, Pencipta dan Juru Selamat kita? Jawabnya, yang kedua, apakah engkau mengakui bahwa firman Allah yang engkau pelajari selama ini sungguh-sungguh jalan kepada kehidupan yang kekal dan bersedia hidup menahati firman Allah sampai akhir hidupmu? Jawabnya, yang ketiga, apakah engkau mau ikut dalam perjamuan kudus sebagai bagian dari persekutuan jemaat Kristus, sebagaimana diamanatkan Tuhan Yesus Kristus untuk memperoleh pengampunan dosa dan hidup yang kekal? Apakah engkau bersedia melakukan tugas panggilanmu sebagai orang yang percaya di tengah-tengah jemaat dan dalam kehidupan sehari-hari? Jawabnya, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, puji syukur kami ucapkan kepadamu atas perlindungan
dan pemeliharaanmu terhadap anak-anak kami yang akan menyaksikan imannya pada peneguhan sidi di hadapanmu. Pada hari ini, kasihani dan terimalah mereka menjadi anak-anakmu. Engkau mengetahui isi hati dan keinginan mereka sesuai dengan iman percaya mereka. Ampunilah segala dosa dan kesalahan mereka. Curahkanlah Roh Kudus-Mu untuk berdiam di dalam hati mereka, supaya mereka senantiasa hidup seturut dengan firman-Mu. Pimpinlah mereka semuanya supaya tidak seorang pun dari antara mereka yang binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Anak-anak katekisasi, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita secara bersama-sama. Mari kita mulai. 1, 2, ya. Yang dikandung lahir. Sekarang saudara telah menyaksikan imanmu di hadapan Allah dan jemaat-Nya yang bersekutu di tempat ini. Hendaklah engkau setia menaati dan melakukannya semuanya dengan segenap hatimu dan dayamu seumur hidupmu. Amin. Kita mendengarkan kor dari anak katekisasi.
Amang Inang, ketika nanti nama anaknya disebutkan, tolong orang tuanya berdiri di bangkunya ya. Kailen Kanaya Kresya Sialoho. Firman Tuhan untuk si Kailen Kanaya Kresya Sialoho tertulis dalam Efesus 5 ayat 21. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Amin. Hendaklah engkau berkelakuan sesuai firman Allah yang engkau pelajari, sebab itulah kehidupan bagimu. Venesia Margaret Hiskia Simanjuntak. Firman Tuhan untuk si Venesia Margaret Hiskia Simanjuntak tertulis dalam 1 Yohanes 3 ayat 19. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Amin. Hendaklah engkau berkelakuan sesuai firman Allah yang engkau pelajari, sebab itulah kehidupan bagimu. Aurelia Agnes Auberta Gultum. Firman Tuhan bagimu tertulis dalam Filipi 4 ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Hendaklah engkau berkelakuan sesuai firman Allah yang engkau pelajari, sebab itulah kehidupan bagimu. Josephine Ivana Gultum. Firman Tuhan bagimu tertulis di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 9. Tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Amin. Hendaklah engkau berkelakuan sesuai firman Allah yang engkau pelajari, sebab itulah kehidupan bagimu. Denisa Gladness Sitompul. Firman Tuhan bagimu tertulis dalam Roma 4 ayat 8. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya.
Amin. Hendaklah engkau berkelakuan sesuai firman Allah yang engkau pelajari, sebab itulah kehidupan bagimu. Lydia Tiatira Sinambela, firman Tuhan bagimu tertulis dalam Filipi 2 ayat 2. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Amin. Hendaklah engkau berkelakuan sesuai firman Allah yang engkau pelajari, sebab itulah kehidupan bagimu. Anggun Dwi Kasih Simatupang, firman Tuhan bagimu tertulis dalam Ibrani 10 ayat 22. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Amin. Hendaklah engkau berkelakuan sesuai firman Allah yang engkau pelajari, sebab itulah kehidupan bagimu. Mika Prayani Simanulang, firman Tuhan bagimu tertulis dalam Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Amin. Hendaklah engkau berkelakuan sesuai firman Allah yang engkau pelajari, sebab itulah kehidupan bagimu. Melanie Tri Angelica, firman Tuhan bagimu tertulis dalam Mazmur 37 ayat 11. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Amin. Hendaklah engkau berkelakuan sesuai firman Allah yang engkau pelajari, sebab itulah kehidupan bagimu. Jekana Sadifa Simarmata, firman Tuhan bagimu tertulis dalam Mazmur 17 ayat 1. Dengarkanlah Tuhan perkara yang benar, perhatikanlah seruanku, berilah telinga akan doaku, dan dari bibir yang tidak menipu. Amin. Hendaklah engkau berkelakuan sesuai firman Allah yang engkau pelajari, sebab itulah kehidupan bagimu. Kesia Almira Ulisafo Pasaribu Habian. Firman Tuhan bagimu tertulis dalam Roma 4 ayat 20. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Amin. Hendaklah engkau berkelakuan sesuai firman Allah yang engkau pelajari,
sebab itulah kehidupan bagimu. Angel Dianova Jaklita Borus Raja Guguk. Firman Tuhan bagimu tertulis dalam Filipi 1 ayat 27. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Amin. Hendaklah engkau berkelakuan sesuai firman Allah yang engkau pelajari, sebab itulah kehidupan bagimu. Kristina Dea Manda Sianturi. Firman Tuhan bagimu tertulis dalam Ibrani 13 ayat 9. Janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing, sebab yang baik ialah bahwa hati kamu diperkuat dengan kasih karunia, dan bukan dengan pelbagai makanan yang tidak memberi faedah kepada mereka yang menuruti aturan-aturan makanan macam itu. Amin. Hendaklah engkau berkelakuan sesuai firman Allah yang engkau pelajari, sebab itulah kehidupan bagimu. Cynthia Delvi Nenggolan. Firman Tuhan bagimu tertulis dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Hendaklah engkau berkelakuan sesuai firman Allah yang engkau pelajari, sebab itulah kehidupan bagimu. Machiko Kisi Putri Purba. Firman Tuhan bagimu tertulis dalam Amsal 19 ayat 6. Banyak orang yang mengambil hati orang dermawan, setiap orang bersahabat dengan si pemberi. Amin. Hendaklah engkau berkelakuan sesuai firman Allah yang engkau pelajari, sebab itulah kehidupan bagimu. Yeren Hapuk Kristiani Simatupang. Firman Tuhan bagimu tertulis dalam Wahyu 22 ayat 14. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya, mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Amin. Hendaklah engkau berkelakuan sesuai firman Allah yang engkau pelajari, sebab itulah kehidupan bagimu. Karisa Adara Situmorang. Firman Tuhan bagimu tertulis dalam Mazmur 4 ayat 4. Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru padanya. Amin. Hendaklah engkau berkelakuan sesuai firman Allah yang engkau pelajari, sebab itulah kehidupan bagimu. Tania Venesia Seremian Aritonang. Firman Tuhan bagimu tertulis dalam 2 Korintus 3 ayat 2. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami, dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Amin.
Hendaklah engkau berkelakuan sesuai firman Allah yang engkau pelajari, sebab itulah kehidupan bagimu. Jesselyn Margaret Hutagalung. Firman Tuhan bagimu tertulis dalam Mazmur 77 ayat 2. Aku mau berseru-seru dengan nyaring kepada Allah, supaya Ia mendengarkan aku. Amin. Hendaklah engkau berkelakuan sesuai firman Allah yang engkau pelajari, sebab itulah kehidupan bagimu. Karen Leoni Aritonang. Firman Tuhan bagimu tertulis dalam Titus 2 ayat 10b. Tetapi hendaklah selalu tulus dan setia, supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah, Juru Selamat kita. Amin. Hendaklah engkau berkelakuan sesuai firman Allah yang engkau pelajari, sebab itulah kehidupan bagimu. Laura Nikita Borsimanukalit. Firman Tuhan bagimu tertulis dalam Mazmur 40 ayat 5. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh, atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Amin. Hendaklah engkau berkelakuan sesuai firman Allah yang kau pelajari, sebab itulah kehidupan bagimu. Evelyn Anggra Iduasi Simamora. Firman Tuhan bagimu tertulis dalam Matius pasal 5 ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Amin. Hendaklah engkau berkelakuan sesuai firman Allah yang engkau pelajari, sebab itulah kehidupan bagimu. Jepanya Sera Aprilian Boru Situmorang. Firman Tuhan bagimu tertulis dalam 1 Petrus 5 ayat 6. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Amin. Hendaklah engkau berkelakuan sesuai firman Allah yang engkau pelajari, sebab itulah kehidupan bagimu. Ivana Abigail Lumbantoruan. Firman Tuhan bagimu tertulis dalam Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Amin. Hendaklah engkau berkelakuan sesuai firman Allah yang engkau pelajari, sebab itulah kehidupan bagimu. Jennifer Diva Aurel Silalahi. Firman Tuhan bagimu tertulis dalam 2 Korintus 5 ayat 6. Maka oleh karena itu, hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Amin. Hendaklah engkau berkelakuan sesuai firman Allah yang engkau pelajari, sebab itulah kehidupan bagimu. Deviliana Arta Tambunan. Firman Tuhan bagimu tertulis dalam Roma 13 ayat 3. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah.
hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik, dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Amin. Hendaklah engkau berkelakuan sesuai firman Allah yang kau pelajari, sebab itulah kehidupan bagimu. Renita Beauty Napitupulu. Firman Tuhan bagimu tertulis dalam Efesus 6 ayat 18b. Berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang taat, tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Amin. Hendaklah engkau berkelakuan sesuai firman Allah yang engkau pelajari, sebab itulah kehidupan bagimu. Laura Arini. Firman Tuhan bagimu tertulis dalam Kolose 1 ayat 21 sampai 22. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Amin. Hendaklah engkau berkelakuan sesuai firman Allah yang engkau pelajari, sebab itulah kehidupan bagimu. Nadine Greta Lusboru Simanjorang. Firman Tuhan bagimu tertulis dalam Mazmur 16 ayat 7. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Amin. Hendaklah engkau berkelakuan sesuai firman Allah yang engkau pelajari, sebab itulah kehidupan bagimu. Marini Samala Hatami Tumanggor. Firman Tuhan bagimu tertulis dalam Amsal 8 ayat 33. Dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak. Janganlah mengabaikannya. Amin. Hendaklah engkau berkelakuan sesuai firman Allah yang engkau pelajari, sebab itulah kehidupan bagimu. Jessica Melia Sitompul. Firman Tuhan bagimu tertulis dalam Mazmur 149 ayat 4. Sebab Tuhan berkenan kepada umatnya, Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Amin. Hendaklah engkau berkelakuan sesuai firman Allah yang engkau pelajari, sebab itulah kehidupan bagimu. Rachel Sabri Nauli Sitorus. Firman Tuhan bagimu tertulis dalam Mazmur 1 ayat 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Amin. Hendaklah engkau berkelakuan sesuai firman Allah yang engkau pelajari, sebab itulah kehidupan bagimu. Kevinenjo Simpson Sinaga. Firman Tuhan bagimu tertulis dalam Mazmur 33 ayat 18. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya. Amin. Hendaklah engkau berkelakuan sesuai firman Allah yang engkau pelajari, sebab itulah kehidupan bagimu.
Manuel Angkasa Lumban Siantar. Firman Tuhan bagimu tertulis dalam Amsal 15 ayat 32. Siapa mengabaikan didikan membuang dirinya sendiri, tetapi siapa mendengarkan teguran memperoleh akal budi. Amin. Hendaklah engkau berkelakuan sesuai firman Allah yang engkau pelajari, sebab itulah kehidupan bagimu. Berhauser Niagara Sitompul. Firman Tuhan bagimu tertulis dalam Roma 4 ayat 7. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Amin. Hendaklah engkau berkelakuan sesuai firman Allah yang engkau pelajari, sebab itulah kehidupan bagimu. Ewaldo Renat Christian Pardede. Firman Tuhan bagimu tertulis dalam Mazmur 37 ayat 8. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Amin. Hendaklah engkau berkelakuan sesuai firman Allah yang engkau pelajari, sebab itulah kehidupan bagimu. Gabriel Iska Mare. Firman Tuhan bagimu tertulis dalam Amsal 14 ayat 21. Siapa menghina sesamanya berbuat dosa, tetapi berbahagialah orang yang menaruh belas kasihan kepada orang yang menderita. Amin. Hendaklah engkau berkelakuan sesuai firman Allah yang engkau pelajari, sebab itulah kehidupan bagimu. William Martahan Tarigan. Firman Tuhan bagimu tertulis dalam Matius 5 ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Amin. Hendaklah engkau berkelakuan sesuai firman Allah yang engkau pelajari, sebab itulah kehidupan bagimu. Jonathan Rublenko Marujahan Manurung. Firman Tuhan bagimu tertulis dalam Mazmur 5 ayat 9. Tuhan, tuntunlah aku dalam keadilan-Mu karena seteruku. Ratakanlah jalan-Mu di depanku. Amin. Hendaklah engkau berkelakuan sesuai firman Allah yang engkau pelajari, sebab itulah kehidupan bagimu. William Salomo Girsang. Firman Tuhan bagimu tertulis dalam Amsal 13 ayat 10. Keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran, tetapi mereka yang mendengarkan nasihat mempunyai hikmat. Amin. Hendaklah engkau berkelakuan sesuai firman Allah yang engkau pelajari, sebab itulah kehidupan bagimu. Mikael Efraim Gultum. Firman Tuhan bagimu tertulis dalam Mazmur 28 ayat 2. Dengarkanlah suara permohonanku apabila aku berteriak kepadamu minta tolong, dan mengangkat tanganku ke arah tempat-Mu yang maha kudus. Amin. Hendaklah engkau berkelakuan sesuai firman Allah yang engkau pelajari, sebab itulah kehidupan bagimu. Anju Gilbert Resiolo Panggabean. Firman Tuhan bagimu
tertulis dalam Ibrani 13 ayat 15. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Amin. Hendaklah engkau berkelakuan sesuai firman Allah yang engkau pelajari, sebab itulah kehidupan bagimu. Ben Samuel Junior Panggabean. Firman Tuhan bagimu tertulis dalam 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Amin. Hendaklah engkau berkelakuan sesuai firman Allah yang engkau pelajari, sebab itulah kehidupan bagimu. Malvin George Simulon. Firman Tuhan bagimu tertulis dalam Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Amin. Hendaklah engkau berkelakuan sesuai firman Allah yang engkau pelajari, sebab itulah kehidupan bagimu. Firdaus Adam Silalahi. Firman Tuhan bagimu tertulis dalam 2 Korintus 13 ayat 11. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah, sumber kasih dan damai sejahtera, akan menyertai kamu. Amin. Hendaklah engkau berkelakuan sesuai firman Allah yang engkau pelajari, sebab itulah kehidupan bagimu. Marcelo Yonatan Aritonang. Firman Tuhan bagimu tertulis dalam Filipi 1 ayat 20. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Amin. Hendaklah engkau berkelakuan sesuai firman Allah yang engkau pelajari, sebab itulah kehidupan bagimu. Jonathan Nail Stephen Haholongan Nebaho. Firman Tuhan bagimu tertulis dalam 1 Petrus 5 ayat 5. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Amin. Hendaklah engkau berkelakuan sesuai firman Allah yang engkau pelajari, sebab itulah kehidupan bagimu. Leonard Evandro Benedict Stompul. Firman Tuhan bagimu tertulis dalam Mazmur 84 ayat 6. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Amin. Hendaklah engkau berkelakuan sesuai firman Allah yang engkau pelajari, sebab itulah kehidupan bagimu. Nicholas Jonathan Limbong.
Firman Tuhan bagimu tertulis dalam 2 Korintus 9 ayat 8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Amin. Hendaklah engkau berkelakuan sesuai firman Allah yang engkau pelajari, sebab itulah kehidupan bagimu. Mario Claudius Tumanggor. Firman Tuhan bagimu tertulis dalam Efesus 3 ayat 13. Sebab itu aku minta kepadamu, supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Amin. Hendaklah engkau berkelakuan sesuai firman Allah yang engkau pelajari, sebab itulah kehidupan bagimu. Jonathan, silakan ya. Jonathan Frederick Rado Swaloon Silaban. Firman Tuhan bagimu tertulis dalam Galatia 4 ayat 6. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita, yang berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Amin. Hendaklah engkau berkelakuan sesuai firman Allah yang engkau pelajari, sebab itulah kehidupan bagimu. Elnatan Raja Partogi Samosir. Firman Tuhan bagimu tertulis dalam Mazmur 27 ayat 1. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Amin. Hendaklah engkau berkelakuan sesuai firman Allah yang engkau pelajari, sebab itulah kehidupan bagimu. Abram Manalu. Firman Tuhan bagimu tertulis dalam Roma 8 ayat 7. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Amin. Hendaklah engkau berkelakuan sesuai firman Allah yang engkau pelajari, sebab itulah kehidupan bagimu. George Ivan Vincent Panggabean. Firman Tuhan bagimu tertulis dalam Markus 12 ayat 33. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Amin. Hendaklah engkau berkelakuan sesuai firman Allah yang engkau pelajari, sebab itulah kehidupan bagimu. Salom Febrian Togatorop. Firman Tuhan bagimu tertulis dalam Mazmur 84 ayat 5. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji engkau. Amin. Hendaklah engkau berkelakuan sesuai firman Allah yang engkau pelajari, sebab itulah kehidupan bagimu. Farel Joshua Mauli Pasaribu. Firman Tuhan bagimu tertulis dalam 1 Petrus 3 ayat 21. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan, maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan
hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. Amin. Hendaklah engkau berkelakuan sesuai firman Allah yang engkau pelajari, sebab itulah kehidupan bagimu. Evander Ewaldo Sitanggang. Firman Tuhan bagimu tertulis dalam Mazmur 105 ayat 3. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Amin. Hendaklah engkau berkelakuan sesuai firman Allah yang engkau pelajari, sebab itulah kehidupan bagimu. Sam Gabriel Silalahi. Firman Tuhan bagimu tertulis dalam Yudas 1 ayat 20. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Amin. Hendaklah engkau berkelakuan sesuai firman Allah yang engkau pelajari, sebab itulah kehidupan bagimu. Joshua Badia Raja Sianturi. Firman Tuhan bagimu tertulis dalam Mazmur 22 ayat 27. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Amin. Hendaklah engkau berkelakuan sesuai firman Allah yang engkau pelajari, sebab itulah kehidupan bagimu. Jacquin Fidel Gabriel Silaban. Firman Tuhan bagimu tertulis dalam Ibrani 13 ayat 15. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Amin. Hendaklah engkau berkelakuan sesuai firman Allah yang engkau pelajari, sebab itulah kehidupan bagimu. Heri Botor Hutapea. Firman Tuhan bagimu tertulis dalam Amsal 18 ayat 15. Hati orang berpengertian memperoleh pengetahuan, dan telinga orang bijak menuntut pengetahuan. Amin. Hendaklah engkau berkelakuan sesuai firman Allah yang engkau pelajari, sebab itulah kehidupan bagimu. Rizky Glyphs Perdana Pasaribu. Firman Tuhan bagimu tertulis dalam Amsal 15 ayat 33. Takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat, dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Amin. Hendaklah engkau berkelakuan sesuai firman Allah yang engkau pelajari, sebab itulah kehidupan bagimu. Gracio Apin Situmorang. Firman Tuhan bagimu tertulis dalam Roma 12 ayat 16. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Amin. Hendaklah engkau berkelakuan sesuai firman Allah yang engkau pelajari, sebab itulah kehidupan bagimu. Daniel Simanulang.
Glenn Daniel Simanulang. Firman Tuhan bagimu tertulis dalam Roma 10 ayat 10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Amin. Hendaklah engkau berkelakuan sesuai firman Allah yang engkau pelajari, sebab itulah kehidupan bagimu. Jovan Felix Gamaliel Silaban. Firman Tuhan bagimu tertulis dalam Matius 19 ayat 17b. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Amin. Hendaklah engkau berkelakuan sesuai firman Allah yang engkau pelajari, sebab itulah kehidupan bagimu. Stephen Mark Lubis. Firman Tuhan bagimu tertulis dalam Matius 23 ayat 12. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Amin. Hendaklah engkau berkelakuan sesuai firman Allah yang engkau pelajari, sebab itulah kehidupan bagimu. Peserta anak siri disilakan berdiri kembali. Saudara yang dikasihi Tuhan Allah, sejak hari ini saudara telah menjadi sesama saudara dalam persekutuan jemaat dan duduk bersama menerima perjamuan kudus itu. Saudara telah ditebus oleh Tuhan Yesus dengan harga yang mahal, dengan darahnya yang kudus. Karena itu, serahkanlah seluruh hidupmu kepada Allah yang memelihara dan menyertai engkau sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang di sorga, kasihanilah mereka yang kami serahkan hari ini kepadamu. Ya Roh Kudus, peliharalah mereka dan teguhkanlah mereka dalam iman yang mereka ikrarkan hari ini. Ya Yesus Kristus, kuduskanlah mereka di dalam darah-Mu, supaya iman mereka nyata dalam hidup sehari-hari. Terpujilah nama-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Dipersilakan duduk. Diberikan kesempatan ini kepada pengajar perguru Malua untuk memberi hadiah kepada yang berprestasi. Shalom Mamang Inang. Salam buat anak kami yang pada saat ini sudah peneguhan sidi. Shalom. Terima kasih ya.
Terpujilah Tuhan buat pada siang hari ini kita semua dalam keadaan sehat, secara khusus buat orang tua yang pada saat ini anaknya sudah peneguhan CD. Izinkan kami sebagai tim pengajar ingin memberikan penghargaan kepada anak kami yang berprestasi, tetapi saya ingin memberitahukan bahwa anak-anak kami yang berjumlah 66 orang, 34 orang laki-laki, 32 perempuan. Mereka sudah melakukan proses pembelajaran dengan baik, yaitu diawali dari bulan Agustus 2025 sampai bulan April 2026. Mereka sudah mengikuti proses pembelajaran semuanya dengan baik. Mereka mengikuti ujian dengan baik, yaitu 2 kali proses ujian, yaitu bulan 12 dan bulan April. Mereka sudah mengikuti proses pembelajaran. Dan terakhir mereka juga mengikuti retreat pada tanggal 17, 18, 19, yaitu di Tomo, di Wisma Agape yang dilayani oleh Amang Pendeta. Mereka pada tanggal 1 juga mengikuti ujian, semuanya bisa hadir mengikuti ujian bersama dengan orang tua, dan dinyatakan semua pada tanggal 1 Mei pada hari Jumat mereka dinyatakan lulus semuanya karena mereka sudah melakukan proses pembelajaran. Semuanya melakukan proses pembelajaran dengan baik, dengan kehadiran rata-rata 90%, 95%. Walaupun mereka ada yang izin, itu sepengetahuan dari orang tua. Terima kasih buat orang tua yang begitu antusias ya. Ketika mereka absen, mereka melapor kepada kami tim pengajarnya. Terima kasih atas perhatiannya, membantu kami, menolong kami untuk bisa mendidik anak-anak lebih baik. Terima kasih juga buat anak-anak yang sudah mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Mereka mengikutinya dengan baik di kelas. Pada kesempatan ini izinkan kami Amang Inang sebagai tim pengajar, tadi saya sudah katakan mereka semua melakukan yang baik. Tetapi pada kesempatan ini kami memberikan penghargaan kepada anak yang terbaik ya, yang mengikut ujian, yang absennya terbaik, dan mengikuti rentetan semua acara pada saat proses pembelajaran. Kami akan mengumumkan kepada anak-anak kami yang terbaik ya, dari yang terbaik ya, kepada anak kami yang pertama dengan harapan yang terbaik, juara harapan, dipersilakan ke depan. Kepada anak kami harapan 1, JPA-nya selera dengan jumlah JPA-nya 87,6. Persilakan ke depan JPA-nya. Yang kedua, harapan yang kedua, Iren Hapuk Kristina dengan nilai 87,5. Harapan yang ketiga kepada anak kami, Mika Prayan Manulang dengan jumlah nilai 86,5. Silakan ke depan. Dan anak kami yang terbaik yang pertama yaitu anak kami Stephen Mark Lubis dengan jumlah 99,5. Iya jangan, kan aku bilang jangan tepuk enak. Juara 2 yang terbaik kepada anak kami Laura Arini dengan jumlah 92. Laura Arini. Dan terbaik yang ketiga kepada anak kami Gratio Aprin Situmorang. Gratio Aprin Situmorang. Dan pada kesempatan ini izinkan kami juga memberikan penghargaan
kepada anak kami yang sudah membantu kami di dalam kegiatan proses pembelajaran. Yang pertama kepada anak kami Malpin Simbolon sebagai ketua kelas, silakan ke depan. Kepada anak kami Angel Dianova sebagai sekretaris, silakan ke depan yang sudah membantu kami dalam proses pembelajaran. Kepada anak kami Tania Penesa sebagai bendahara kelas. Dan kepada anak kami Nicholas Jonathan Limbong sebagai pemain musik yang membantu kami melayani bermain musik, Jonathan. Dan yang terakhir kepada anak kami Kevin Jo yang membantu kami sebagai dirijen. Kami persilakan kepada tim pengajar memberikan Amang Pendeta memberikan juara 1-2 Mang. Memberikan juara 1-2. 1-2-3. Kepada Amang Guru Jemaat Harapan 1-2 kami persilakan. Tengok jawabannya, mantap kali. Misalnya mantap kali. Pada Amang Guru Jemaat nanti Harapan 1, Harapan 2, Harapan 3 memberikan hadiah kepada anak kita. Harapan 1, Harapan 2 dan Harapan 3. Namanya dia yang paling jago. Kepada Amang Bendahara kami persilakan untuk memberikan bingkisan kepada anak kami yang ikut melayani kepada dalam proses pembelajaran. Kepada Inang Sekretaris memberikan juga penghargaan pemain musik dan kepada anak kami yang ikut dirijen. Ini 3 Mang. Ini Inang Sekretaris memberikan penghargaan kepada pemain musik dan dirijen kita yang sudah membantu proses pembelajaran. Ayo anak silakan duduk kembali, persilakan duduk. Terima kasih Amang Inang, kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Demikianlah rangkaian terakhir dari proses anak katekisasi, yaitu pembagian hadiah kepada yang berprestasi. Mari kita bernyanyi dari buku Ende nomor 438 ayat 1 sampai 2. Beta saita endehon en Tuhatlah Yesusi Osana diuse onang makoklop jolmai Mudarni Tuhani doa ngoluaki Tung dame jalalas doroaki Tung mudarni Tuhan teroma muriro aki Marolo polo kondiki marningot rasimi
O atua oni nanto boy salpui umokop audo mate tu aki warna asing dan adong nadoson goari Tuhanku Yesus Kristus di pamalum roh aki Oh hoa marsaki Sairo tu Tuhan mi Nak hoboy malum di baik Yesus Kumudar ni Tuhanku do mamuri roh aki Marolom-olom tondiki marningon asimi O hatua oni asoboy salpui Umoko paudo mate tu haki 2 Musa 35 ayat 5 Imahatan ide bata pabor hatita lau pasaton pelean na muli tua dopanna ima didoksonon hatani tu hatta jalo hamuma sian hamu silehon-lehon bahen pelean tatingan di Jahoba ganup sial lomoni rohana mabuan pelean tatingan Jahoba sere perak dohot tobaga ido hatani tu hatta tapasahat mapeliatta ibagasan lasni roha
mahita jongjong saluhuna. Martangi ang mahita. Ali debata amanami na di banua gijang, di parhatopot rohanami dosian uduk ni rohanami, hodo mual ni nasa ulibasa na mauliutus, di son hupasahatami do pilihan hamaliton nami tuho. Say jalo jala pasu-pasu mapilianon, asa gabi dala panidangion parsauran, tulaw na siniroha di huriamon. Bahen mangulu nami gabi pilihan na hobar tulomon ni roham. Jala parsidot parohon harajommu. Holong hasitunga doho tadamyommu di sadok portibion. Buhay maroha nami marhite-hite todim. Asa sa ituktong madok muliate tuho. Ibagasan gor ni anakmu Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Saita endehon mahasangapon irebatata jalano ata saita peleon tutuhan tai iba pelean na pokok lumekan kene tado nuson daupa nomoni roani tuhatai. Ale amanami na di banua gijang, say pinarbadia magawarmu, say Roma harajommu, say saut malomo ni roham, di banua tongaon songon na di banua gijang, lehon madihami sadarion hangulua siapari, sesama dosa nami songop panesa nami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami, unak kami togi hotu pangujunan, palua mahami sian pangago. I hold Apuna Arajao Dot Agung Rodi Mahamu di bagasan dami, jalo hamu ma pasu-pasu sia Tuhan debata, di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahamu, di sodakon Tuhan debata mabohina Tuhamu, jala si maruhana midahamu, di dopakon Tuhan debata mabohina Tuhamu, jala di pasorhom madamena tutodi munabi. Amin. Shalom, Tuhan memberkati. Kami mintakan kepada orang tua dan juga anak katekisasi supaya langsung mengatur tempat duduknya dan juga apa semua, karena kita akan langsung melaksanakan perjamuan kudus. Laos jongjong ma amang padita dohar blinton panggabean
Molo adong huria nanay marsi jalangan do amangon, boima alana sadarion do na terakhir amangon pelayanan di GKP Padang Bulan.